Martial Master. Bab 5332. Labirin luar angkasa. Pada saat ini, hati Qin Chen sangat berat. Aku harus bergegas. Masih ada lebih dari 2 bulan sebelum pembukaan area terlarang Laut Mati, tapi Qin Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sisi, dia bisa merasakan luka Sisi menjadi serius dan jika dia tidak bertindak cepat, Sisi pasti akan menjadi berbahaya. Wan Gu, cepat masuk ke kolam Raja Hantu, dan pulihkan sumber aslimu terlebih dahulu, Xuan Gui. Kamu juga bisa menggunakan kolam Raja Hantu ini untuk meningkatkan dirimu sendiri. Qin Chen memandang mereka berdua dengan ekspresi serius. Sekarang iblis tua Xuangwei telah ditundukkan, meskipun krisis telah diselesaikan, krisis baru mungkin akan segera datang, yang akan lebih menyusahkan daripada iblis tua Xuangwei. Kekuatan di sini harus ditingkatkan secepat mungkin. Ya, lebih sedikit debu. Wan Gu Mingzu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan seluruh tubuhnya dengan cepat tenggelam ke dalam kolam Raja Hantu. Dalam sekejap, napas Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya melonjak, seperti aliran pita gelap, dengan cepat menyatu menjadi Wan Gu Mingzu di dalam tubuh. Sumber asli Wangu. Hahaha, keren sekali, kolam Raja Hantu ini memang ditinggalkan oleh Raja Hantu Hutan. Wangu Mingzu membuka matanya lebar-lebar, dan secara kasat mata terlihat bahwa tubuh fisiknya yang semula rusak pulih dengan cepat. Kecepatan yang menakjubkan. Menurut kecepatan ini, dalam 3 hari tubuh fisiknya akan pulih sepenuhnya. Di sisi lain, Xuangwei Laomo juga membenamkan dirinya di kolam Raja Hantu, menutrisi tubuhnya dengan cepat, sebelumnya dia telah mengintegrasikan Yin dan Yang. Dan dia secara alami memperoleh wawasan. Tuan Muda Chen, kekuatan kolam Raja Hantu ini sangat kuat. Kolam air yang begitu besar lebih dari cukup untuk memperbaiki daging bawahan Anda. Bagaimana kalau Anda masuk dan menggunakan kekuatan kolam air ini untuk memadatkan esensi tubuhmu dan bersiap untuk promosi berikutnya? Pada saat ini Wangu Mingzu memandang Qin Chen dengan penuh semangat dan berkata, selain itu, kekuatan Raja Hantu Qi ini tampaknya mengandung semacam kekuatan khusus, yang sebenarnya dapat memulihkan jiwa bawahannya. Bawahan memiliki perasaan bahwa kekuatan Raja Hantu Qi ini benar-benar dibentuk oleh fetis yang sangat istimewa. Di dunia bawah. Oh. Qin Chen berjalan ke kolam Raja Hantu dengan pikiran. Ledakan. Kekuatan Raja Hantu di seluruh kolam Raja Hantu bergegas dengan cepat, bertahan di tubuh Qin Chen, dan menembus ke dalam tubuh fisik Qin Chen. Hei, ini. Qin Chen tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Saya melihat gumpalan kekuatan Raja Hantu melewati tubuh Qin Chen, dan kulit Qin Chen mencibir, yang sebenarnya membuat kekuatan tubuh Qin Chen berangsur-angsur meningkat. Apalagi kekuatan yang terkandung di kolam Raja Hantu, ini juga perlahan menutrisi tubuh fisik Qin Chen dan memperkuat kultivasinya. Bagaimana kolam Raja Hantu ini muncul? Qin Chen terkejut. Perlu dicatat bahwa meskipun dia hanya berada di tahap akhir dari tahap kedua dari alam aspek ilahi segudang, kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya sangat menakutkan. Dan itu sama sekali bukan kekuatan biasa yang dapat ditingkatkan. Yang paling penting adalah Qin Chen berbeda dari Wangu Mingzu dan Xuangwei Laomo yang merupakan kekuatan yang dari dunia kacau yang menyatu. Qin Chen sendiri adalah manusia yang, dan esensi tubuhnya mengandung kekuatan yang teratas. Qin Chen terkejut bahwa kolam Raja Hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Kolam Raja Hantu ini jelas mengandung semacam kekuatan khusus. Dan kekuatan ini bahkan dapat menutupi sebagian dari kekuatan dunia yang. Di dunia bawah ini, ada kekuatan seperti itu. Qin Chen hanya menemukan itu sangat ajaib. Biarkan saja, mari kita bicara tentang menumbuhkan tubuh fisikmu. Qin Chen menutup matanya dan dengan cepat menyerap kekuatan di kolam Raja Hantu. Gemuruh. Kekuatan tak terbatas dari Raja Hantu Qi dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, dan pusaran yang menakutkan terbentuk di sampingnya. Pusaran itu berputar dengan liar, sedikit memperkuat tubuh Qin Chen. Kecepatan di mana Qin Chen menyerap kekuatan Raja Hantu Qi, Wangu Mingzu. Bergantung pada. Di samping, Wan Gu Mingzu buru-buru melebarkan matanya.
Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Raja Hantu Qi cukup jauh, tetapi sekarang Qin Chen melihat seberapa cepat Qin Chen menyerap kekuatan Raja Hantu Qi, matanya tiba-tiba melebar. Tidak, saya harus menyerapnya dengan cepat, jika tidak akan merepotkan jika Shao Chen menyerapnya terlebih dahulu. Wang Mingzu buru-buru mempercepat dan menyerapnya dengan cepat. Menggelegak. Kekuatan Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Qin Chen. Sebelum Qin Chen baru saja menerobos ke tahap kedua dari Myriad God Realm, dia membutuhkan banyak energi untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Dan energi di kolam Raja Hantu membawa manfaat besar bagi Qin Chen. Selain itu, basis kultivasi Qin Chen saat ini berada di tahap akhir dari alam aspek ilahi Vientin tingkat kedua, dan masih ada celah besar dari puncak. Dengan kekuatannya, energi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tingkat kedua transendensi, atau bahkan melangkah ke transendensi 3 tingkat. Benar-benar menakjubkan. Energi di kolam Raja Hantu juga bisa membantu. Ketika Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat memperbaiki kolam Raja Hantu. Di tempat Qin Chen dan Wang Mingzu sebelumnya menerobos. Dua sosok sedang mencari sesuatu dengan cepat. Wajah kedua orang ini pucat pasi, dan mata mereka muram, ketika mereka melambaikan tangan besar mereka kehampaan terus terbelah. Dan tidak ada hembusan nafas yang bisa lepas dari indera ilahi mereka. Leluhur hantu Sui Vian, apakah kamu yakin bahwa Raja Hantu Dunia Bawah baru saja ada di sini? Sosok hitam pekat melayang di langit, dengan tatapan dingin di matanya. Saudara Dewa Kematian, apakah kamu tidak percaya padaku? Ekspresi leluhur hantu iblis darah menjadi gelap. Darah pengorbanan darah leluhur ini dikunci di sini, dan orang yang memata-matai leluhur ini sebelumnya pasti ada di sini, sama sekali tidak ada kesalahan. Petik 2. Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan suara yang dalam, Saudara Suesa, bukan karena saya tidak mempercayai Anda, tetapi kami telah lama mencari di sini, tetapi tidak ada berita sama sekali. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Raja Hantu Ming benar-benar terluka parah, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pelacakan saya. Nenek moyang ini dapat dijamin bahwa dia pasti terluka parah. Pemilik makam Dewa Kematian sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Maksudmu, seseorang membantunya? Itu mungkin. Coba aku lihat. Mata hantu laut darah. Leluhur hantu iblis darah berubah menjadi sosok besar berwarna darah, dan di lautan darah tiba-tiba terbuka pupil berwarna darah seperti pusaran air. Ledakan. Segera kekuatan darah dan energi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sekitarnya semuanya terlihat olehnya. Melihat ini, kulit leluhur hantu-hantu darah tiba-tiba berubah menjadi jelek. Saudara Dewa Kematian, kamu benar sekali, katanya dengan dingin. Mengapa? Dalam kehampaan ini, tidak hanya ada nafas Raja Hantu Dunia Bawah, tetapi nafas lain telah muncul di sampingnya. Siapakah nafas lainnya? Entahlah, aneh, mengapa nafas ini begitu kaya akan darah, dan leluhur ini belum pernah merasakannya di tempat terlantar ini sebelumnya. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua. Leluhur hantu iblis darah menunjukkan kecurigaan di wajahnya. Energi darah orang-orang di dunia bawah umumnya sangat lemah, dan itu adalah energi darah hantu. Namun, meskipun energi darah di depannya sangat lemah dan tipis, namun penuh dengan aura panas yang unik. Ada aliran darah di tanah terlantar. Ini aneh. Leluhur hantu iblis darah, apa lagi yang kamu lihat? Master Makam Dewa Kematian berkata dengan suara yang dalam. Orang yang bisa menyelamatkan Raja Hantu Hutan harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang di tanah terlantar ini. Mungkinkah kamu bahkan tidak bisa membunuh lawan? Identitasnya tidak bisa ditentukan. Aneh, aku belum pernah melihat nafas ini sebelumnya, dan hampir tidak terlihat seperti darah tanah kosongku, seperti darah tanah terlantar. Tuan Makam Dewa Kematian mengerutkan kening. Leluhur hantu iblis darah tidak menjawab lagi, tetapi melihat ke arah langit yang jauh, hanya untuk melihat beberapa ki dan darah yang kuat samar-samar muncul di kehampaan yang jauh. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Seseorang sedang menyergap di langit yang jauh, Tuan Dewa Kematian, tampaknya ada cukup banyak orang yang mengawasimu. Leluhur hantu Sui Vian mengerutkan kening. Itu Master Jahat Wan Qi yang telah mengikuti jauh-jauh ke sini.
Jangan memperhatikan orang-orang yang masih ada ini. Metode. Cobalah. Leluhur hantu Fien Shui mengangkat kepalanya, dengan warna darahnya mata, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya lewat, dan akhirnya terkunci pada arah tertentu. Ayo pergi. Sosoknya berkedip, berubah menjadi darah dan menghilang dalam sekejap, dan pemilik makam Dewa Kematian juga melangkah keluar, menghilang ke langit, dan segera mengejarnya. Langit yang jauh. Dalam kekosongan. Beberapa sosok menakutkan muncul. Penguasa makam Dewa Kematian dan leluhur hantu setan darah telah pergi lagi. Seseorang mengerutkan kening. Benda tua itu, leluhur hantu iblis darah, memiliki darah di seluruh langit. Karena pemilik makam kematian telah memperoleh darah yang diwariskan dari Raja Hantu Hutan, dengan metode leluhur hantu-hantu darah, dia pasti akan menjadi dapat menemukan lokasi Raja Hantu Hutan. Aku sudah lama mencari di sini, apakah ada yang istimewa di sini? Jangan khawatir tentang apa yang dilakukan begitu banyak orang, pergi dan ikuti, jika Raja Hantu Hutan benar-benar mengendalikan air laut-laut mati. Mereka tidak mampu mendapatkan keuntungan seperti itu untuk diri mereka sendiri. Nafas yang menakutkan melintas di kehampaan, dengan cepat menghilang, dan mengikutinya. Ketika leluhur hantu iblis darah dan guru makam Dewa Kematian sedang mencari jejak Qin Chen dan Raja Hantu Hutan. Di kolam Raja Hantu, Qin Chen sudah menyerapnya sampai akhir. Ledakan. Raja Hantu Cishui yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar Qin Chen. Bersenandung. Aura yang kuat melintas di tubuh Qin Chen membuka matanya, seluruh tubuhnya penuh aura hantu, membuatnya lebih seperti orang dari dunia bawah. Kolam Raja Hantu ini benar-benar aneh. Jejak keraguan melintas di mata Qin Chen. Dia mengangkat tangannya, hanya untuk melihat genangan air Raja Hantu mengalir di telapak tangannya. Kekuatan kolam Raja Hantu agak mirip dengan air laut-laut mati, tetapi aura biasa yang terkandung di dalamnya sama sekali berbeda dengan air laut-laut mati, keduanya adalah kekuatan yang berbeda. Selain itu, mengapa aku selalu merasa ada semacam kekuatan aneh di kolam Raja Hantu ini, yang memiliki semacam hubungan aneh dengan kekuatan laut mati? Sepertinya keduanya harus menjadi satu. Qin Chen mengerutkan kening. Alis. Saat menyerap kekuatan Gui Wangqi sebelumnya, dia bahkan memiliki perasaan menyerap kekuatan air laut mati dalam keadaan kesurupan. Qin Chen melirik Wang Wu Mingzu dan Suangui Laomo yang masih berkultivasi, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Wan Gu masih menyembuhkan tubuhnya, mengapa tidak turun dan melihatnya? Sosok Qin Chen berkedip, dan dia menyapu ke dasar kolam Raja Hantu dalam sekejap. Menurut informasi yang diperoleh Qin Chen, kolam Raja Hantu tidak dibangun oleh Raja Hantu dunia bawah, tetapi ketika dia datang ke tanah terlantar, dia menemukan rahasia khusus di sini. Jadi istana Raja Hantu dibangun di sini untuk tujuan menutupi kebenaran tentang Raja Hantu Qi. Qin Chen hanya ingin mencari tahu bagaimana Raja Hantu Qi ini lahir. Sosoknya segera tampak seperti ikan, dan dia menjarah langsung ke dasar kolam Raja Hantu. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa di dalam kolam Raja Hantu, ada lapisan ruang. Ini padat, membuat kolam Raja Hantu tampak seperti labirin. Pembatasan penumpukan ruang ini sebenarnya terbentuk secara alami. Qin Chen dengan hati-hati mengamati tumpukan ruang ini, dan tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tumpukan ruang ini terbentuk secara alami, tidak disempurnakan oleh Raja Hantu. Ini aneh. Qin Chen bergerak maju sambil melihat sekeliling, tiba-tiba, dia terkejut. Tidak, aku baru saja di sini. Qin Chen ingat bahwa dia baru saja melewati tempat ini, mengapa dia kembali ke sini sekarang? Qin Chen terkejut. Seberapa berprestasi dia di luar angkasa? Bagaimana Anda bisa tersesat dalam keadaan normal? Setelah Anda melewatinya, Anda harus terus bergerak maju, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Apa yang terjadi? Qin Chen bergerak maju dengan cepat dan dengan cepat melewati ruang angkasa. Setelah beberapa saat, wajah Qin Chen benar-benar menjadi gelap. Dia benar-benar tersesat. Apakah Anda bercanda? Orang yang kuat yang transenden di alam penglihatan segudang, dan yang telah menguasai aturan ruang atas lautan alam semesta, akan tersesat. Qin Chen tenang dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Melihat hal tersebut, dia kembali terkejut, ruang di depannya benar-benar bergerak.
Dengan kata lain, ruang di sini berubah sepanjang waktu, tetapi perubahan ini sangat rahasia sehingga dia tidak menyadarinya pada awalnya. Setiap lapisan ruang berlapis di atas satu sama lain, seperti kubus Rubik, terus berputar. Qin Chen sepertinya pergi. Sebelumnya, sangat mungkin ketika melewati penghalang ruang, ia kembali ke lapisan ruang berikutnya. Ekspresi Qin Chen berubah jelek. Bagaimana bisa mudah menumpuk ruang tempat dia terjebak? Qin Chen membenamkan pikirannya dalam kehampaan di sekitarnya, dan kekuatan ruang asli Kaisar Miekong diaktifkan secara instan. Dalam sekejap, perubahan yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan di depannya tersaji dengan jelas di benak Qin Chen. Tapi apa yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa meskipun perubahan ini muncul dengan jelas, Qin Chen hanya bisa merasakan cara dia datang. Tetapi dia tidak bisa melihat di mana kedalaman sebenarnya di depan. Bagaimana untuk pergi? Ruang berlapis ini terlalu aneh. Qin Chen mengerutkan kening. Tidak mengherankan bahwa meskipun Raja Hantu Dunia Bawah mendirikan kolam Raja Hantu, dalam ingatan yang diperoleh Wang Mingzu, dia tidak tahu apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu. Atau bagaimana tempat ini terbentuk. Sebab, Raja Hantu Shen Ming pasti belum bisa masuk ke bagian terdalam kolam Raja Hantu. Lagi pula, aturan tata ruang yang dikendalikan oleh Qin Chen berasal dari Kaisar Miekong, yang merupakan asal mula ruang di tingkat kaisar. Bahkan pencapaian Qin Chen dalam aturan tata ruang tidak dapat memecahkan labirin ruang di sini, jadi bagaimana Raja Hantu Hutan dapat memecahkannya? Labirin luar angkasa yang aneh, apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu? Qin Chen sangat penasaran untuk sesaat. Bab 5333. Lipat ruang. Tempat ruang misterius seperti itu langsung membangkitkan minat Qin Chen, dan dia segera mengerti bahwa tempat ini jelas merupakan tempat ruang yang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa aturan luar angkasa yang dia kuasai sekarang diwarisi dari Kaisar Miekong. Dan Kaisar Miekong adalah eksistensi yang bertarung dengan Kaisar Yuming saat itu dan hampir membunuh Kaisar Yuming. Jika Kaisar Yuming tidak berasal dari dunia bawah dan memiliki cara unik untuk menjaga sisa jiwanya, itu berarti Kaisar Yuming dan Kaisar Miekong akan mati bersama dalam pertempuran itu. Bahkan jika Kaisar Yuming pada akhirnya meninggalkan satu jiwa yang tersisa daripada Kaisar Miekong. Kaisar Yuming juga terjebak oleh dunia rahasia yang dibentuk oleh asal mula ruang setelah kematian Kaisar Miekong jika Qin Chen tidak pergi ke sana dan mendapatkan warisan Kaisar Miekong. Kaisar Yuming yang dibebaskan, sisa jiwa Kaisar Yuming hanya akan dimusnahkan di sana sedikit demi sedikit pada akhirnya. Tapi sekarang, bahkan Qin Chen, yang telah menguasai warisan ruang Kaisar Miekong, tidak dapat melihat fluktuasi ruang di sini. Bagaimana mungkin Qin Chen tidak terkejut? Mungkin saja dia tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan ruang di sini karena kurangnya kultivasi, tetapi bagaimanapun juga. Aturan ruang di sini sangat kuat sehingga harus melampaui aturan transendensi. Saat ini, Qin Chen merangsang asal mula ruang di tubuhnya, dan terus-menerus menganalisis fluktuasi spasial di depannya. Semakin dia menganalisis, Qin Chen menjadi semakin terkejut. Kedalaman pelipatan dan sirkulasi ruang di depan saya tidak ada apa-apanya pada pandangan pertama, sangat sederhana. Tetapi ketika Qin Chen dengan hati-hati menganalisis asal mula operasi ruang angkasa, dia menemukan kengerian operasi ruang angkasa ini, dan aturan mendalam dari itu diberikan kepada Qin Chen. Debu perasaan yang mempesona. Tapi yang mengejutkan Qin Chen, setelah dia merasakannya untuk waktu yang lama, dia samar-samar bisa melihat beberapa petunjuk. Qin Chen tidak bisa menahan nafas lega. Jika dia tidak bisa melihat petunjuk, itu akan menakutkan. Dia mungkin harus berbalik dan pergi, tapi sekarang, dia benar-benar melihat petunjuk meskipun itu hanya petunjuk tapi setidaknya. Itu berarti dia perlahan bisa mengetahui bagaimana aturan tata ruang ini beroperasi. Selama aturannya diklarifikasi, operasi spasial di sini secara alami dapat diuraikan. Memikirkan hal ini, Qin Chen hampir tidak ragu-ragu, dia segera tenggelam di dalamnya, dan mulai membedah dan menganalisis aturan ruang di depannya sedikit demi sedikit. Aturan tata ruang ini sangat rumit, seperti jalinan benang yang berantakan, terjerat menjadi satu. Dan apa yang dilihat Qin Chen adalah seolah-olah dia telah menemukan salah satu ujung utas, dan melalui utas ini, dia perlahan memilah arah dari seluruh bola utas.
Proses ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat rumit. Selama beberapa jam, Qin Chen masih hanya mengetahui sebagian kecil dari aturan, yang membuat wajah Qin Chen terlihat jelek. Menurut kecepatan ini, Qin Chen ingin benar-benar mengetahui aturan di sini. Bukankah butuh waktu lama? Baru pada saat itulah Qin Chen mengerti mengapa Raja Hantu Shen Ming telah mengendalikan kolam Raja Hantu selama bertahun-tahun, tetapi masih gagal menemukan sumber kolam Raja Hantu. Qin Chen masih berpikir sebelumnya, dengan kekuatan Raja Hantu dunia bawah, betapapun rumitnya aturan ruang di sini akan butuh waktu lama untuk mengetahui arah ruang di sini. Lagi pula, bagaimana mungkin orang kuat yang telah mencapai level Raja Hantu Hutan tidak memiliki sedikit pemahaman tentang aturan ruang? Pembentukan ranah tatanan abadi itu sendiri membutuhkan restu dari aturan tata ruang yang sangat mendalam. Tapi Qin Chen sekarang mengerti bahwa ruang di sini sangat rumit sehingga jika detasemen 3 yang hanya memiliki pemahaman tertentu tentang aturan ruang, mungkin butuh ratusan juta tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Karena aturan ruang di sini terus berubah. Anda mengurai bagian, dan segera ruang di sini berubah lagi, dan Anda harus memulai dari awal lagi. Termasuk analisis berkelanjutan Qin Chen, aturan ruang angkasa di sini juga terus beredar, jika Qin Chen tidak menguasai asal ruang dan warisan Kaisar Miekong. Apa yang dia lakukan sebelumnya hampir sia-sia. Namun demikian, jika Qin Chen ingin menganalisis secara menyeluruh bentuk spasial di sini, dia tidak dapat menyelesaikannya dalam 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa tinggal lama di tempat yang ditinggalkan ini. Petik 2. Hati Qin Chen tenggelam. Jika dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan dan dapat berlatih di sini dengan ketenangan pikiran, maka dia secara alami tidak akan melakukannya. Peduli. Tapi sekarang, Sisi sedang dalam krisis, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi biarkan Qin Chen menyerah di sini secara langsung, dan dia merasa sedikit tidak rela, untuk beberapa alasan. Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa tempat-tempat khusus seperti Gui Wangqi sepertinya menyembunyikan beberapa rahasia dari tempat yang ditinggalkan itu. Jika dia bisa mengetahui formasi kolam Raja Hantu, itu akan sangat bermanfaat baginya ketika dia meninggalkan Laut Mati. Jika saya tidak menganalisis operasi luar angkasa di sini dari aturan yang mendasari ruang angkasa, bagaimana saya bisa melewati jebakan luar angkasa di sini? Qin Chen berpikir keras. Dia mendefinisikan aliran ruang di sini sebagai jebakan ruang, dalam bentuk labirin, membuat orang tidak mungkin melihat asal mula aturan ruang saat ini. Qin Chen mengosongkan pikirannya dan menggantung di ruang ini, kolam air Raja Hantu melewati tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi bertiup di kulitnya. Pada saat ini, Qin Chen seperti ikan kecil di sungai, hanyut mengikuti arus Gui Wangqi, tanpa tujuan. Ikuti arusnya. Tiba-tiba, pikiran Qin Chen menyala, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu, dia tiba-tiba membuka matanya. Operasi ruang apapun, betapapun tidak teraturnya, sebenarnya adalah teratur, hanya saja hukumnya jelas atau tidak. Pengoperasian semua benda di dunia hampir tidak pernah sepenuhnya tidak teratur. Misalnya, bagi orang biasa, hidupnya tampak tidak beraturan, tetapi menurut kelahiran dan pendidikan yang diterimanya. Proses berjalan selangkah demi selangkah dan tujuan akhirnya sebenarnya teratur. Hanya saja aturannya tidak jelas. Dan kolam Raja Hantu ini, apa hukumnya? Kekuatan Laut Mati. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa kekuatan esensial di kedalaman kolam Raja Hantu entah bagaimana berhubungan dengan air Laut Mati. Ini bukan tebakan liar, tempat yang ditinggalkan, tetapi dikelilingi oleh Laut Mati yang luas, sangat. Sungguh sangat ajaib, jika dikatakan bahwa tanah terlantar tidak ada hubungannya dengan Laut Mati yang luas di luar, tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Itu tidak lebih dari tingkat kedalaman hubungan antara keduanya. Karena ada beberapa hubungan antara kolam Raja Hantu dan kekuatan Laut Mati. Dapatkah saya menggabungkan kekuatan Laut Mati untuk menganalisis aliran ruang di kolam Raja Hantu? Qin Chen segera menutup matanya, boom. Bersama-sama kekuatan tak terlihat dari Laut Mati mengalir keluar darinya untuk merasakan aliran ruang di sekelilingnya. Persepsi ini.
Qin Chen tiba-tiba terkejut, karena setelah dia melepaskan nafas laut mati. Kekuatan aturan ruang angkasa yang awalnya sangat rumit dan padat dalam persepsinya menjadi sangat sederhana dalam sekejap. Ruang yang awalnya terjerat dengan langit, menghilang sedikit demi sedikit, menjadi jernih, dan kembali ke aslinya. Kekuatan laut mati benar-benar memiliki efek seperti itu. Qin Chen tidak dapat mempercayainya. Jika dia masih tidak mengerti bahwa tempat ini memiliki semacam hubungan dengan laut mati, maka dia telah hidup sia-sia selama ini. Panjang. Qin Chen segera terus melepaskan kekuatan laut mati. Boom boom boom. Nafas laut mati dilepaskan darinya satu demi satu, yang mengejutkan Qin Chen. Dengan pelepasan kekuatan laut mati, sirkulasi ruang di sekitarnya menjadi lebih mudah dan lebih jelas. Ketika dia mendorong kekuatan laut mati di bawah kendalinya secara ekstrim, aturan tata ruang di depannya menjadi sangat jelas, dan kesulitannya berkurang puluhan ribu kali. Hukum ini tidak dapat dipercaya bahwa ada cara ajaib operasi ruang angkasa di dunia ini. Pada saat ini, sifat ruang yang beredar di depan Qin Chen benar-benar disajikan di depan mata Qin Chen. Chen sangat dalam terkejut. Sifat ruang di depan saya sangat sederhana, tetapi ada atmosfer yang dalam dan luas dalam kesederhanaan, seolah menjelaskan teori supremasi ruang. Selain itu, teori ini tidak sama dengan asal mula ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong, ia sepenuhnya diuraikan ke arah lain dari jalan ruang. Jika esensi ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong merobek, menyerang, dan menghancurkan, dan Qin Chen telah menguasai gerakan pembunuh spasial seperti tanda dewa yang retak, maka esensi ruang di depannya adalah ruang yang luas dan tidak dapat diprediksi, dan ruang tanpa batas. Tak berujung, selalu berubah, dan abadi, itulah mengapa tempat ini seperti labirin ruang. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam pergerakan ruang di depannya, tertarik oleh keindahan dan keluasannya, dan mengembara di dalamnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Ledakan. Nafas dalam ruang melonjak dari tubuh Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dan konsepsi artistik ruang dalam melintas dari kedalaman mata Qin Chen. Labirin spasial. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Bersenandung. Saya melihat bahwa ruang di depan saya dengan cepat terlipat, berubah menjadi pola seperti labirin, seperti cermin yang terus-menerus terlipat. Materi apapun dalam kehampaan ini terus-menerus tergeser selama ruang terlipat, dan disegel di ruang terdalam. Luar biasa. Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke kedalaman kolam Raja Hantu, dia akan mendapatkan panen seperti itu, dan dia akan menguasai aturan ruang dan metode ruang yang unik. Labirin ruang di depanku begitu kuat sehingga begitu aku bergerak, aku bisa menempatkan orang lain di jurang ruang tak berujung secara instan akan lebih kuat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Pergi dan lihat apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini. Qin Chen menyingkirkan kekuatan laut mati dan menjarah ke kedalaman kolam Raja Hantu lagi. Saat ini, pelipatan ruang Gui Wangqi tidak terlalu menghalangi dia. Meskipun masih membutuhkan waktu untuk mengetahui arah ruang di sini, bagi Qin Chen arah ruang ini bukan lagi hambatan, tetapi biarkan dia berenang. Melewatinya lipatan spasial ini. Desir-desir-desir. Raja Hantu Cisui yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melewati tubuhnya, dan kekuatan pelipatan ruang memotong kekosongan seperti pisau kertas, tetapi Qin Chen tidak takut. Seolah berjalan di tanah datar tanpa hambatan. Setelah beberapa saat, Qin Chen sampai ke kedalaman kolam Raja Hantu. Ini, aku melihat di bawah, satu demi satu air kolam Raja Hantu yang menakjubkan melonjak memancarkan atmosfer yang berdebar. Di dasar air kolam Raja Hantu, ada celah besar seperti lubang hitam. Samar-samar. Menyampaikan nafas yang sangat menakutkan. Saluran luar angkasa. Qin Chen terkejut. Saat itu, dasar laut mati adalah saluran luar angkasa, tetapi dasar kolam Raja Hantu juga merupakan saluran luar angkasa. Apakah ada hubungan antara keduanya? Di kedalaman tempat khusus di antara dua tempat terlantar ada lorong luar angkasa yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui, jadi mengapa Qin Chen tidak terlalu memikirkannya? Kemana saluran luar angkasa ini mengarah? Qin Chen mendekat perlahan. Di lorong ruang gelap, satu demi satu genangan air Raja Hantu melonjak keluar. Qin Chen mendekati lorong gelap ini.
Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kesemutan di sekujur tubuhnya, dan rasa sakit yang samar tiba-tiba muncul di hati Qin Chen. Perasaan krisis. Ini hampir sama dengan saat dia mendekati dasar mata air laut mati. Ketika saya berada di dasar mata air laut mati, basis kultivasi saya tidak tinggi, jadi saya tidak bisa memasuki saluran luar angkasa. Saya masuk dengan gegabah, dan hidup dan mati saya tidak dapat diprediksi. Qin Chen melihat lorong luar angkasa di depannya, sosoknya berkedip, dan dia terbang langsung menuju lorong luar angkasa. Ledakan. Saat Qin Chen memasuki saluran luar angkasa, nafas luar angkasa yang menakutkan menyapu, dan dalam sekejap, seluruh aula Raja Hantu bergetar. Dan nafas luar angkasa yang menakjubkan meledak dari aula Raja Hantu dalam sekejap, bergegas lurus ke atas ribuan mil dari ketinggian tinggi, menyapu segala arah. Bab 5334. Kristal Rombohedral. Saat Qin Chen memasuki saluran luar angkasa, embusan ruang angkasa yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit. Berubah menjadi kekuatan luar angkasa yang tak ada habisnya dan berlama-lama di seluruh tanah terbengkalai, dalam sekejap, seluruh ruang di tanah terlantar itu bergetar hebat. Boom boom boom. Ada fenomena mencengangkan yang melonjak di langit di atas tanah terbengkalai. Apa yang terjadi? Kekuatan ruang ini, dari mana asalnya? Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di seluruh tanah terbengkalai terkejut, dan mereka semua melihat ke tempat asal fluktuasi ruang. Masing-masing dengan pandangan keterkejutan di wajah mereka. Titik. Ini adalah pertama kalinya pembangkit tenaga listrik dari tanah terlantar melihat fluktuasi spasial yang aneh selama bertahun-tahun. Apa situasinya? Ketika banyak pembangkit tenaga listrik di tanah terlantar terkejut. Di luar aula Raja Hantu. Orang-orang kuat di banyak daerah terlarang yang bersembunyi di pegunungan luar dan bertanggung jawab untuk memantau istana Raja Hantu membuka mulut karena terkejut. Saya melihat embusan ruang tiba-tiba keluar dari seluruh aula Raja Hantu, bang, dalam sekejap, seluruh aula Raja Hantu dikelilingi oleh kekuatan ruang khusus ini. Dan para ahli di area terlarang yang hanya bertugas memantau merasa. Anda harus berada di lautan luas, dengan angin kencang dan ombak besar, dan seluruh diri Anda tampaknya berada di ruang mandiri, benar-benar terkunci, hampir tidak bisa bergerak. Untungnya, fluktuasi spasial ini datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata itu menghilang sepenuhnya, dan orang-orang ini melanjutkan tindakan mereka satu demi satu. Tapi semua murid menunjukkan ekspresi panik. Mereka memiliki perasaan sebelumnya bahwa di bawah kekuatan ruang sebelumnya, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk bergerak sama sekali, seperti daging di atas talenan. Yang hanya bisa disembelih. Mengerikan. Perlu dicatat bahwa mereka yang dapat dikirim ke sini adalah yang terbaik di area terlarang, dan banyak dari mereka bahkan orang kuat terpisah yang berada di tahap kedua alam dewa segudang perasaan. Bagaimana? Kekuatan luar angkasa macam apa itu barusan? Apalagi kekuatan ini sebenarnya berasal dari aula Raja Hantu, tetapi hanya ada beberapa jenderal hantu biasa seperti hantu Kui yang tersisa di aula Raja Hantu, apakah ada hal lain yang tidak? Mereka. Cepat kirim pesan ke tuanmu. Pasti ada masalah di istana Raja Hantu. Cepat dan kirim pesan. Orang-orang kuat di area terlarang ini menunjukkan keterkejutan, dan segera mengambil alat komunikasi dan mulai mengirim pesan. Di tengah kerumunan, Ming Dao dan Sa Gui juga mengeluarkan alat komunikasi mereka dan berpura-pura berkomunikasi. Pada saat yang sama, mereka melihat dengan cemas ke aula Raja Hantu di depan mereka. Apa yang terjadi dengan tuannya? Mengapa ada keributan besar? Ini sama sekali tidak ada dalam rencana, bukan? Pada saat yang sama orang-orang ini dipanggil satu demi satu. Di aula Raja Hantu, Jenderal Hantu Yukui dan banyak orang kuat lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan ruang ini. Jenderal Hantu Yukui, apa yang terjadi barusan? Banyak anggota keluarga Raja Hantu Shen Ming bergegas keluar dan bertanya dengan panik saat melihat Jenderal Hantu Yukui. Sekarang Balai Raja Hantu, Gui Kui Gui Jiang tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan tulang punggung semua orang. Adapun Suangui Laomo yang menjaga mereka menghilang dari awal, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Hadirin sekalian, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan barusan datang dari ruang di bawah yang mulia Raja Hantu kita.
Mungkin itu semacam benda penjaga yang ditinggalkan oleh Raja Hantu. Gui Kui akan menjelaskan. Hal wali yang tertinggal. Banyak anggota keluarga yang bingung. Ya. Jenderal Hantu Yukui mengangguk. Faktanya, dia tidak mengetahui situasi spesifiknya, tetapi dia dapat menjelaskannya seperti ini. Dia bahkan memiliki dugaan di dalam hatinya bahwa fluktuasi sebelumnya sangat mungkin ditinggalkan oleh hantu tua Suang Wei yang menyentuh Raja Hantu Hutan Tuan. Di istana Raja Hantu mereka. Beberapa harta belum tentu. Tapi dia pasti tidak bisa mengatakan itu. Nyonya tetap aman dan jangan tidak sabar. Bawahan ini akan pergi dan menyelidiki segera. Hantu Cukui menurunkan suaranya, mengayunkan sosoknya, dan terbang langsung ke kedalaman aula Raja Hantu. Ayo pergi juga. Anggota keluarga Raja Hantu Hutan ini mengikuti, tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk tinggal di sini. Dan saat ini, di kejauhan, dalam kehampaan tak berujung yang luas. Keciut. Dua sosok yang memancarkan aura menakutkan dengan cepat mencari kehampaan, mereka adalah nenek moyang iblis darah dan pemilik makam dewa kematian. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti tiba-tiba. Dan tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat ke langit yang jauh, nafas luar angkasa yang melonjak di sana menyebabkan pupil keduanya berkontraksi secara tiba-tiba. Itu, aula Raja Hantu. Pemilik makam dewa kematian terkejut. Mengapa ada fluktuasi spasial yang mengerikan yang datang dari arah aula Raja Hantu? Mungkinkah? Kemungkinan bahwa dia tidak berani berpikir tentang bangkit dari pikirannya dalam sekejap. Di belakang mereka berdua, dalam kehampaan yang tersembunyi, beberapa master dari area terlarang yang mengikuti mereka juga berhenti, seolah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba mengeluarkan alat komunikasi masing-masing, dan setelah merasakan berita di alat komunikasi, para murid dari penguasa daerah terlarang ini tiba-tiba menyusut. Pergi. Pergi ke aula Raja Hantu. Tanpa ragu-ragu, penguasa daerah terlarang ini langsung menyerah pada pengejaran pemilik makam dewa kematian dan nenek moyang iblis darah, dengan kedipan sosok mereka. Mereka tiba-tiba menjarah ke langit yang jauh dan menghilang dalam sekejap. Instan. Aura kepergian para penguasa dari daerah terlarang ini secara alami dirasakan oleh penguasa makam dewa kematian dalam sekejap, dan wajahnya langsung berubah pucat. Pada saat ini, dia memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin ditipu oleh Raja Hantu Dunia Bawah, dan Raja Hantu Dunia Bawah kemungkinan besar telah kembali ke aula Raja Hantu. Dan memberikan karabin untuk dirinya sendiri. Ledakan. Niat membunuh yang tak berujung tiba-tiba melonjak dari makam dewa kematian. Jika dia benar-benar ditipu, maka dia mungkin menjadi lelucon di seluruh tanah terbengkalai. Ayo pergi. Dengan kilasan sosoknya, wajah makam dewa kematian menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang ke langit dalam sekejap mata, dan bergegas menuju aula Raja Hantu. Ketika banyak orang kuat bergegas ke balai Raja Hantu di tanah terlantar. Di lorong jauh di dalam kolam Raja Hantu. Qin Chen tidak tahu bahwa memasuki saluran ruang angkasa ini akan menyebabkan fluktuasi yang sangat besar. Dia telah menggunakan metode pelipatan ruang untuk langsung memasuki saluran ruang angkasa. Engah-engah. Begitu Qin Chen memasuki lorong ruang angkasa, kekuatan pemotongan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kekuatan pemotongan ruang ini sangat menakutkan. Seperti bila angin yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbang di kehampaan. Bila ruang ini terlihat sangat biasa, tetapi saat Qin Chen merasakan bila ruang ini, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat muncul di benaknya seketika. Niat membunuh yang ditimbulkan oleh bilah luar angkasa ini membuat Qin Chen secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Tidak bagus. Qin Chen terkejut. Persepsi belaka dari bilah luar angkasa ini membuatnya merasakan krisis yang begitu kuat, jadi seberapa menakutkan bilah luar angkasa ini. Sebelum syok di hatinya mereda, dengan keras pedang spasial tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Pedang spasial ini memotong tubuhnya secara diam-diam, dan luka panjang dan sempit berlumuran darah muncul di tubuh Qin Chen seketika. Awan. Darah langsung terciprat. Sialan. Qin Chen ketakutan dan marah. Kekuatan bilah ruang begitu kuat sehingga merobek tubuh fisiknya dalam sekejap.
Anda harus tahu bahwa tubuh fisiknya saat ini sangat kuat sehingga bahkan detasemen 3 kali pun tidak mudah menyakitinya tapi sekarang. Sebelum pikiran di benak Qin Chen jatuh, dia melihat bilah ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai yang padat, yang telah meninggalkan lusinan luka di tubuhnya. Perasaan ini membuat Qin Chen merasa seperti saat pertama kali memasuki celah di ruang dunia rahasia Guixu. Tetapi ketika dia berada di ranah rahasia Guixu saat itu, dia bahkan tidak terlepas, tetapi sekarang dia telah mencapai tahap kedua dari Myriad of Gods, dia masih malu seperti sebelumnya. Bagaimana Qin Chen bisa percaya ini? Alam luar angkasa. Qin Chen segera mengaktifkan sumber luar angkasa di tubuhnya, membentuk penghalang ruang yang menakutkan di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama Qin Chen mendorong tubuh dewa luar angkasanya sendiri ke ekstrim. Bersenandung, di tubuhnya, cahaya terang cahaya ruang berkedip-kedip Qin Chen mengembangkan kekuatan ruang tak berujung di sekujur tubuhnya, mencoba menahan bilah ruang di sekelilingnya. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah domain luar angkasanya ditampilkan, dan bilah luar angkasa ini memasuki domainnya, dia bahkan tidak menyadari apapun. Dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengendalikan bilah luar angkasa ini. Hampir dalam sekejap, lebih dari selusin luka muncul di tubuh Qin Chen, dan ada beberapa suara cici dari pakaian yang robek, dan pakaian di tubuh Qin Chen langsung hancur. Dalam waktu singkat Qin armor tidak hanya menghilang dari tubuh Chen, tetapi bahkan sepotong kulit utuh telah menghilang, dan seluruh tubuh berdarah. Qin Chen ketakutan di dalam hatinya. Ini karena dia memiliki tubuh dewa ruang angkasa. Jika dia bukan orang kuat yang mengendalikan jalan aturan ruang angkasa, tetapi 3 detasemen seperti Raja Hantu Hutan muncul di sini, dia mungkin telah kewalahan oleh ruang di sini, bilah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ketika bilah spasial ini memotong tubuhnya, mereka juga memotong jiwanya. Jika saya melanjutkan, saya mungkin mati di sini. Saya akan bersembunyi di dunia yang kacau dulu. Petik 2. Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan keras, sebuah pagoda kuno muncul. Qin Chen segera mengorbankan menara kuno, dunia yang kacau dan fusion menara kuno. Saat ini menara kuno adalah cangkang dunia yang kacau. Saat Qin Chen mengorbankan menara Yu kuno, bilah ruang menebas punggungnya, dan dengan puff, kabut darah keluar, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Qin Chen melihat beberapa bilah ruang lagi datang, jadi dia tidak berani tinggal di sini, dan dengan cepat memasuki dunia yang kacau. Jika dia lebih lambat, dia takut dia akan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bilah ruang. Di dunia yang kacau. Dengan keras Qin Chen jatuh dengan keras dan jatuh ke tanah, yang langsung membuat khawatir banyak orang di dunia yang kacau. Karena dia datang terlalu cepat, Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk memblokir orang lain. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Tianyin Shenzun dan Liu Jue Mingyi bergegas maju dan berkata dengan gugup. Kakak. Gadis kecil itu juga segera berjalan, menatap Qin Chen dengan cemas dengan mata hitamnya yang besar. Aku baik-baik saja. Qin Chen melambaikan tangannya, kalian mundur dulu. Saat dia berbicara Qin Chen langsung mengaktifkan dunia yang kacau, menutupi dirinya, membentuk ruang mandiri. Tianyin Shenzun, Liu Jue Mingyi dan yang lainnya pergi dengan cemas. Pada saat ini, dalam kehampaan independen, Qin Chen terbaring di sana dalam keadaan malu, dia benar-benar telanjang, dengan bekas luka di tubuhnya, noda darah dan luka di mana-mana. Pembunuh luar angkasa yang begitu kuat. Pada saat ini, Qin Chen ingat bahwa ketika dia berada di alam rahasia Guixu, dia sangat malu di pusaran ruang, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah mencapai titik ini. Dan dia akan menghadapi krisis. Qin Chen harus menghela nafas dalam hatinya, ruang terlalu dalam, semakin Anda belajar lebih dalam, semakin Anda bisa merasakan kedalaman, keluasan dan ketidakterbatasannya. Setelah menghela nafas, Qin Chen tidak berani gegabah. Sambil mencoba menyembuhkan lukanya, dia segera membuang susunan pemantauan. Dia harus mencari tahu kemana arah saluran luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu. Segera setelah susunan pemantau jatuh di luar, Qin Chen melihat dunia ketiadaan dari dalam susunan pemantau, atau tempat ruang kosong di ruang itu, tidak ada yang hidup.
Dan tidak ada apa-apa di pintu keluar, seseorang hanya bisa sesekali melihat bilah luar angkasa besar memusnahkan dan berkedip-kedip, membentuk zona pembunuhan ruang mati. Satu demi satu bilah ruang menari-nari dalam aliran ruang yang bergolak, dan kadang-kadang beberapa bilah ruang menebas menara kuno. Dang 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 dang. Setelah bilah ruang ini menebas pagoda Guyu, Qin Chen bahkan melihat sedikit jejak muncul di pagoda Guyu, yang jelas ditandai dengan pemotongan oleh bilah ruang. Engah. Saat berikutnya, platformasi yang dilemparkan oleh Qin Chen juga dipotong-potong oleh bilah ruang. Hati Qin Chen langsung tenggelam. Kekuatan pedang luar angkasa ini sangat mengerikan, bahkan Yuta Kuno pun bisa meninggalkan jejak jika terus seperti ini, begitu Yuta Kuno tidak bisa bertahan. Maka kamu dan dunia yang kacau akan langsung dimusnahkan. Saat itu, semua makhluk di dunia yang kacau akan mati di sini. Kita harus menemukan jalan. Mata Qin Chen dengan cepat menjadi tenang. Ketika krisis semakin parah, Qin Chen menjadi lebih tenang, karena dia tahu bahwa terburu-buru tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Pertama-tama Anda harus mencari tahu di mana Anda berada. Dengan menara Yu kuno yang terus mengambang, Qin Chen dengan cepat membuang potongan-potongan di susunan pemantauan, dan segera pemandangan di sekitarnya terus ditangkap oleh Qin Chen. Di sekelilingnya adalah dunia kehampaan. Semakin dia melihat, semakin dalam hati Qin Chen tenggelam. Dia awalnya berpikir bahwa saluran luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu memiliki hubungan dengan Laut Mati. Itu harus mengarah ke suatu tempat di kedalaman Laut Mati, dan bahkan mungkin meninggalkan area terlarang Laut Mati. Tidak koneksi, jadi dia akan menjelajah. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah bahwa setelah dia memasuki saluran luar angkasa, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ruang hampa. Dan itu adalah ruang yang penuh dengan bilah ruang angkasa yang menakutkan. Itu saja, saat ini Qin Chen menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan jalan keluar, artinya, dia sudah terjebak di dunia kosong ini. Dan dia harus menahan serangan mengerikan dari bilah luar angkasa. Ini hanyalah tempat mati. Selain itu, Qin Chen menemukan dengan wajah jelek bahwa lukanya tidak dapat disembuhkan, ada semacam kekuatan luar angkasa khusus di bilah luar angkasa. Dan semua metode penyembuhannya telah kehilangan efeknya. Kekuatan ruang ini begitu keras kepala. Qin Chen berubah warna. Kembali ke dunia rahasia Guixu, saya menggunakan kekuatan seni Kaisar Dewa Bintang 9 untuk menyempurnakan kekuatan pusaran ruang untuk melarikan diri. Saya akan mencoba kali ini. Qin Chen menutup matanya dan segera memutar 9 bintang dewa. Kaisar bangun. Ledakan. Kekuatan yang kuat dari Dewa Bintang 9 Kaisar Jue dengan cepat menyerap jejak kekuatan ruang yang tersisa di tubuhnya, tapi itu hanya jejak. Dan sisa kekuatan penghancur ruang tetap ada di tubuhnya, jadi dia hanya bisa menghentikannya sedikit. Tidak dapat dihilangkan seluruhnya. Bahkan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Hati Qin Chen tenggelam, merasakan kesulitan untuk pertama kalinya. Dewa Bintang 9 Kaisar Jue adalah keterampilan yang diajarkan oleh para tetua dewa kuno. Itu tak terkalahkan di alam rahasia Guixu yang diubah oleh Kaisar Miekong saat itu. Diserap, tetapi sekarang seni Kaisar Dewa Bintang 9, bukankah ini berarti kekuatan ruang di sini sekuat pendahulu Kaisar kuno? Ya. Entah itu niat membunuh Laut Mati atau keanehan tempat terbengkalai ini, semuanya menunjukkan keistimewaan tempat ini. Kekuatan yang sebanding dengan pendahulu Kaisar kuno, kulit kepala Qin Chen kesemutan hanya dengan memikirkannya. Dari percakapan antara Kaisar Yuming dan Kaisar kuno, Qin Chen dapat merasakan bahwa kekuatan Kaisar kuno senior jauh lebih menakutkan daripada 4 kaisar besar dunia bawah seperti Kaisar Yuming. Dan dia adalah eksistensi yang mencapai akhir kaisar. Qin Chen tidak tahu apa kerajaan Kaisar Agung pada akhirnya, tetapi dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan tempat ini benar-benar luar biasa. Saya ingin pergi. Saya khawatir itu. Apakah ada sesuatu? Sama seperti hati Qin Chen semakin berat dan semakin berat dalam susunan pemantauan yang dia buang, tiba-tiba di tengah dari ruang kosong, sepertinya ada sesuatu yang samar-samar bersinar. Di ruang kosong ini, sepertinya ada sesuatu di sana.
Apa itu? Qin Chen melihat melalui rangkaian pemantauan, mencoba untuk melihat dengan jelas apa yang ada di kedalaman ruang kosong, tetapi karena jarak dan ruang yang terlipat. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kehadiran. Kekuatan ruang ada di mana-mana di sini, dan jarak di permukaan tidak jauh, tetapi sebenarnya itu menjangkau jarak ruang yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus mencari tahu. Qin Chen mengambil keputusan. Ini adalah satu-satunya hal yang dia lihat di ruang kosong ini yang bukan bilah luar angkasa, mungkin ada cara untuk pergi dari sini. Tapi seberapa dekat? Qin Chen berada di dunia yang kacau dan tidak dapat dengan mudah mengaktifkan menara Yu kuno. Selama kesadarannya padam itu akan dimusnahkan oleh kekuatan ruang di luar. Sepertinya aku harus keluar sendiri. Qin Chen merasa kejam. Suara mendesing. Memanfaatkan kesempatan itu, Qin Chen muncul langsung di luar menara Yu kuno, segera memobilisasi domain luar angkasa dan tubuh ilahi luar angkasa. Dan kekuatan labirin luar angkasa juga diaktifkan olehnya, dan kemudian Qin Chen dengan cepat mendekati kehampaan dengan Yu kuno menara. Tempat kedalaman ruang berada. Setelah hanya beberapa napas, banyak luka ditambahkan ke tubuh Qin Chen lagi, dan dia semakin dekat dengan benda itu di tempat yang jauh. Ketika dia merasa tidak bisa bertahan lagi, Qin Chen berkedip dan memasuki dunia yang kacau lagi. Ledakan. Kali ini, Qin Chen bersiap dengan baik dan menutupi semua orang, dia berlumuran darah, berbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak berani membuang waktu, dan langsung mulai menyembuhkan dengan menyilangkan kaki. Meskipun seni Kaisar Dewa Bintang 9 tidak dapat menghilangkan semua kekuatan ruang itu dapat menyerap sebagian darinya, yang lebih baik daripada tidak sama sekali untuk Qin Chen. Apa yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa bidang labirin ruang angkasa yang dia pahami di dasar kolam Raja Hantu sebelumnya benar-benar dapat memblokir kekuatan bilah ruang di sini sedikit. Jika tidak, cedera yang disebabkan oleh begitu banyak bilah ruang sebelumnya pasti akan jauh lebih serius dari sekarang. Ini akhirnya membuat Qin Chen merasa jauh lebih baik dengan kekuatan labirin ruang angkasa. Qin Chen setidaknya dapat menjamin bahwa dia tidak akan langsung dihancurkan oleh kekuatan ruang dalam waktu singkat. Setelah beristirahat untuk memulihkan diri dari luka-lukanya, Qin Chen meninggalkan dunia yang kacau lagi tanpa jeda, dan membawa menara Yu kuno menuju tempat benda misterius itu. Setelah terluka parah, Qin Chen kembali ke dunia yang kacau lagi. Setelah pergi dan kembali lagi dan lagi, tubuh Qin Chen telah lama terluka, hampir tidak ada yang utuh, dan bahkan tulangnya banyak yang patah, tetapi Qin Chen tidak berhenti sama sekali. Dia tahu bahwa dia ada di sini. Semakin lama waktu, tidak hanya semakin berbahaya saya, tetapi juga semakin banyak masalah bagi Raja Hantu dan Hantu Tua Suangwei di luar diperkirakan keduanya akan menjadi gila. Seperti yang diharapkan Qin Chen, ketika dia terus mendekati objek itu, di dasar kolam Raja Hantu, Myriad Bon Mingzu dan Suangwei Laomo melihat ke dasar kolam Raja Hantu yang kosong. Dan mereka benar-benar tercengang. Bagaimana dengan Chen Shaoren? Pada saat ini, di Gui Wangqi, kekuatan ruang yang tidak teratur melonjak membentuk lapisan ruang, dan di ruang ini, mereka sama sekali tidak dapat melihat sosok Qin Chen. Yang paling mengejutkan mereka adalah, mereka seharusnya memiliki hubungan dengan Qin Chen. Tapi sekarang bahkan koneksi ini telah menghilang. Tuan Muda Chen akan pergi, kan? Hati keduanya langsung tenggelam. Jika Chen Shao pergi, apa yang akan mereka berdua lakukan? Jangan panik, dengan kekuatan Chen Shao, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa, dia pasti berada di dasar kolam Raja Hantu. Tapi kita tidak dapat menemukannya. Wan Gu Mingzu menyemangati dirinya sendiri. Ya, bahkan jika Chen Shao dalam bahaya, Kaisar masih berada di sisi Chen Shao, apa yang bisa terjadi? Memikirkan hal ini, Wan Gu Mingzu langsung merasa lega. Fluktuasi spasial besar yang muncul di kolam Raja Hantu sebelumnya pasti akan membuat khawatir para ahli lainnya. Dengan kecepatan mereka, mereka akan bisa sampai di sini dalam waktu singkat. Kita harus bergegas dan berlatih, kata Wang Wu Mingzu kepada Suangwei. Lao kata iblis. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Keciut. Keduanya langsung kembali ke langit di atas kolam Raja Hantu.
Wangu senior, orang-orang di istana Raja Hantu Anda tampaknya diblokir dari pembatasan. Segera setelah mereka berdua kembali ke kolam Raja Hantu, mereka melihat kehampaan di luar batasan kolam Raja Hantu. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya sedang mencari di sekitar sana. Di belakang Jenderal Hantu, ada banyak kerabat yang khawatir, semuanya di antaranya menjadi pucat. Jangan khawatir tentang mereka. Wangu Mingzu mendengus dingin, kesadaran ilahinya melewati beberapa selirnya berulang kali, dan akhirnya menyingkirkan kesadaran ilahinya dengan enggan. Sekarang Chen Shao tidak terlihat, saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Mari kita bicara tentang pemilik makam Dewa Kematian setelah mereka menetap. Keduanya segera melanjutkan latihan. Di ruang misterius. Setelah berkali-kali bergerak, Qin Chen akhirnya mendekati inti dari ruang hampa. Pada inti ini, sebenarnya ada bilah spasial halus yang tak terhitung jumlahnya, yang terkadang lahir dan terkadang menghilang. Bilah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya membentuk bentuk yang sangat indah, seperti sarang besar terbungkus intinya. Di inti bilah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, kristal berbentuk berlian mengambang, yang merupakan sudut 361 derajat, kristal belah ketupat yang aneh, setiap wajah kristal belah ketupat berisi sajak daur ruang khusus, hanya. Kristal, seolah-olah mengandung alam semesta nyata, tampaknya berisi semua aturan ruang kosmik. Harta karun. Qin Chen menatap kristal berbentuk berlian di pagoda Yu kuno. Saat dia melihat kristal belah ketupat, Qin Chen tahu bahwa itu pasti inti dari ruang kosong ini. Benda ini seharusnya mengandung kekuatan seluruh ruang kosong. Selama aku bisa mengendalikan benda ini, aku mungkin bisa pergi dari sini. Hati Qin Chen langsung bersemangat. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.